Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yang dilansir dari business.com, menyatakan bahwa pada bulan September 2020, lebih dari 50% UMKM yang ada di Indonesia terpaksa harus gulung tikar. Oleh sebab itu, kami dari Sriwijaya Team yang diketuai oleh saya Mahalia Nurhidayanti dengan anggota Kemas Rangga Alwiono dan Amira Siti Ramadhani dengan bangga mempersembahkan esai kami yang berjudul Optimalisasi Raksasa Limbah Pertanian menjadi Souvenir Kertas guna membangun jembatan ekonomi UMKM di masa pandemi dan pasca pandemi. Saat ini, kita berada di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai perubahan. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya berbagai protokol kesehatan dan berbagai kegiatan-kegiatan yang dialihkan menjadi online. Nah, adanya perubahan tersebut memberikan akibat pada UMKM, di mana sektor UMKM merupakan suatu unit usaha yang keberadaannya menjadi penopang perekonomian masyarakat Indonesia, di mana jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka 64 juta unit, dan berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja yang ada di Indonesia, serta menyumbang 60% produk domestik bruto atau PDB. Oleh sebab itu, adanya penurunan dari kinerja UMKM ini perlu dicarikan suatu solusi. Salah satu solusi yang dapat kita lakukan yaitu melakukan inovasi pada produk dan juga pemasaran digital. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM yang dikutip dari business.com, ada 3 sektor yang menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang meningkatkan pendapatannya selama pandemi, yakni produk makanan dan minuman, fashion, serta furniture dan kerajinan, di mana kerajinan merupakan salah satu hal yang potensial karena kerajinan dapat dibuat dari bahan-bahan atau bahan-bahan limbah yang tidak berguna. Upaya lainnya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja UMKM yaitu melakukan digitalisasi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah berada di era digitalisasi industri 5.0. Namun, kenyataannya di Indonesia hanya 13,6% saja dari total UMKM yang telah melakukan digitalisasi pemasaran. Padahal, apabila digitalisasi pemasaran ini dimaksimalkan, maka akan terjadi peningkatan pada penjualan dari produk dan juga jasa. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai luas lahan pertanian 7,1 juta hektar. Namun luasnya lahan pertanian tersebut memberikan dampak berupa limbah jerami padi sebesar 68% dari total tanaman dan juga tonggol jagung sebesar 30% dari total tanaman. Limbah jerami padi ternyata mengandung selulosa sebesar 35-50% dan tonggol jagung mengandung selulosa sebesar 45%. Kemudian di sisi lain juga Indonesia merupakan negara maritim yang menyebabkan Indonesia memiliki berbagai industri perikanan. Nah, dari 5 industri perikanan tersebut ternyata memiliki potensi untuk dihasilkan gelatin tulang ikan yang dapat digunakan sebagai pengikat pada produk kerajinan kertas. Oleh sebab itu, kandungan selulosa yang tinggi dari jerami padi dan juga tongkol jagung dapat dikembangkan menjadi produk kerajinan kertas dan ditambah dengan gelatin tulang ikan yang dapat menjadi pengikat dan meningkatkan kualitas dari produk kerajinan kertas, serta dilakukan juga peningkatan dari digitalisasi pemasaran. Hal tersebut dapat menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kinerja UMKM di masa pandemi COVID-19. Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan seperti kertas yakni jerami padi, pup, tongkol jagung, dan juga gelatin perikanan. Oke, untuk memproduksi souvenir kertas, maka dilakukan beberapa tahap. Proses yang pertama adalah preparasi dan pembersihan bahan baku, yakni jerami padi dan juga tongkol jagung. Proses preparasi dan pembersihan dilakukan penghalusan bahan. Selanjutnya dilakukan pemasakan pada suhu 100 derajat Celcius dengan menggunakan metode basah. Basa yang digunakan merupakan NaOH dengan kadar 18-35% berat bahan baku kering. Proses selanjutnya yakni proses bleaching atau pemutihan dengan menggunakan larutan gelatin sebagai pengikat. Selanjutnya akan dilakukan pencetakan untuk mendapatkan kertas. Kertas yang dihasilkan akan diproduksi sebagai souvenir kertas yang ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian dari Ristianingsih et al. Untuk menguji kandungan dari souvenir kertas ini sendiri. Penelitian Ristianingsih et al. Dengan menggunakan sekam padi dan ampas tebu dengan kadar selulosa sebesar 50% dan 26-43% akan menghasilkan rendemen pup kertas sebesar 45,4% dengan rapat massa sebesar 4,2 gram per cm kubik.
Bahan yang kita gunakan adalah tongkol jagung dan juga sekam padi dan juga jerami padi, di mana kandungan selulosa sebesar 45% dan juga 35-50%. Berdasarkan kandungannya, tongkol jagung dan jerami padi sangat potensial untuk dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kerajinan kertas yang ramah lingkungan ini, juga ditambah dengan pengikat gelatin dari limbah perikanan. Jika kita menggunakan asumsi bahan baku yang digunakan sebanyak 13,6 ton kertas, maka akan menghasilkan yield sebesar 45,4%, sehingga akan dihasilkan 6,12 ton pup kertas. Jika menurut Profesor Sujawarji yang dikutip dalam Widi Krishna 2013, 1 ton pup kertas mampu menghasilkan 1,2 ton kertas, sehingga akan dihasilkan 7,344 ton kertas. Jika kita melakukan perbandingan 5:1, maka akan didapatkan kertas ukuran 1200 GSM berjumlah 5.100 lembar yang akan dicetak menjadi kotak tisu, bingkai foto, dan juga sampul buku. Untuk ukuran kertas 80 GSM akan berjumlah 15.300 lembar yang akan dicetak menjadi bunga hias dan juga pot bunga. Selanjutnya, akan dilakukan analisis jumlah produk berdasarkan spesifikasi dan jumlah kertas yang dihasilkan. Untuk produk kotak tisu berjumlah 500 produk, bingkai foto berjumlah 900 produk, sampul buku berjumlah 400 produk, bunga berjumlah 420 produk, dan pot bunga berjumlah 460 produk. Selanjutnya, dilakukan analisis ekonomi berdasarkan bahan baku dan juga potensi penjualan dari sosial media ataupun media massa. Jika pabrik pulp dengan kapasitas 28.900 ton per tahun membutuhkan NaOH sebesar 75 kg per jam dan NaClO sebesar 622 kg per jam, jika kita melakukan perbandingan, maka akan dibutuhkan NaOH sebesar 139 kg dan NaClO sebesar 1.115 kg untuk sekali produksi. Maka total biaya produksi yang dibutuhkan sebesar 32 juta rupiah. Untuk potensi penjualan, kita menyesuaikan harga dengan media massa dan juga media sosial ataupun media pemasaran e-commerce. Maka 10 juta rupiah. Gunakan dalam berangsur baik dalam keadaan 1 tahun, maka dalam 1 tahun akan bisa memproduksi 2 kali produksi, sehingga akan dihasilkan total laba sebesar 91 juta rupiah. Selanjutnya, untuk memaksimalkan kinerja UMKM Souvenir Kertas ini, maka dirancanglah suatu aplikasi kewirausahaan, di mana aplikasi ini mempunyai 6 fitur utama. Fitur yang pertama adalah fitur e-commerce, di mana fitur e-commerce ini berfungsi untuk melakukan pemasaran secara digital kepada masyarakat. Fitur yang kedua adalah fitur virtual meeting, digunakan untuk berdiskusi sesama organisasi ataupun melakukan rapat. Fitur yang ketiga adalah manajemen, di mana berisi laporan keuangan, pengeluaran, dan juga laba penjualan. Ini bertujuan untuk melakukan transparansi daripada UMKM itu sendiri. Menu yang selanjutnya adalah menu manajemen organisasi dan wirausaha, di mana fungsi untuk meningkatkan dan juga peningkatan soft skill anggota organisasi UMKM. Dan menu yang kelima adalah menu antar lembaga, berfungsi sebagai stakeholder pada UMKM dengan pihak seperti koperasi dan lain-lain. Dan menu yang terakhir adalah kepengurusan, di mana fungsi sebagai acuan untuk kelangsungan UMKM ke depannya. Untuk memaksimalkan kinerja aplikasi kewirausahaan produk yang kami ciptakan, kami melakukan suatu studi kelayakan implementasi. Studi kelayakan implementasi aplikasi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat. Kuesioner yang diberikan berisikan beberapa fitur aplikasi peningkatan kewirausahaan, di antaranya yaitu halaman awal aplikasi, fitur e-commerce, fitur manajemen keuangan, dan lain-lain. Studi kelayakan yang diberikan memuat pilihan setuju, tidak setuju, dan saran terhadap aplikasi yang dirancang. Bagian pilihan saran dimaksudkan agar aplikasi yang dibuat dapat menjadi lebih baik ke depannya, dan sesuai dengan keinginan pembeli atau masyarakat. Pada survei kali ini, terdapat 98 responden yang mengisi kuesioner melalui website Google Form. Sebagian besar dari rancangan fitur-fitur yang diberikan mendapatkan respon yang positif dari responden. Hal ini dibuktikan dengan persentase setuju yang cukup tinggi, sehingga tingkat kelayakan aplikasinya pun juga tinggi. Namun, walaupun persentase responden yang tidak setuju sangatlah kecil, masih adanya responden yang tidak setuju memberikan gambaran bahwa masih ada yang perlu diperbaiki dalam rancangan tersebut, sehingga diperlukan evaluasi terhadap aplikasi yang dirancang, agar pengimplementasian aplikasi dapat meningkatkan kinerja UMKM kerajinan kertas ramah lingkungan dengan optimal. Untuk mendukung implementasi UMKM kerajinan kertas ramah lingkungan, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam realisasinya. Yang pertama yaitu Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai pembuat kebijakan terkait pengembangan produksi kerajinan kertas ramah lingkungan.
Kemudian, Kementerian Informasi dan Komunikasi yang berperan dalam pengembangan aplikasi dan kebijakan terkait kewirausahaan berbasis digital. Kemudian, koperasi yang berperan sebagai penambah modal. Lalu ada pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator, regulator, dan juga katalisator. Sebagai fasilitator, berfungsi untuk menyediakan fasilitas seperti modal, barang, dan jasa. Sebagai regulator, berfungsi untuk memberikan regulasi yang memudahkan dalam pengembangan UMKM. Dan sebagai katalisator, berperan untuk menjadikan UMKM kerajinan menjadi fast-moving enterprise, yakni kelompok wirausaha yang akan bertransformasi menjadi usaha besar. Kemudian, industri penjualan kerajinan berperan sebagai agen atau reseller pemasaran produk. Dan terakhir, perusahaan logistik berfungsi untuk mengefisiensikan proses pendistribusian produk kerajinan kertas kepada konsumen. Selain itu, pengoptimalan produk dan aplikasi harus dianalisa menggunakan analisa SWOT, sehingga rancangan yang diberikan bisa dievaluasi dan dicari solusi agar rancangan benar-benar layak untuk diimplementasikan. Produk kertas ramah lingkungan memiliki kelebihan di antaranya yakni bernilai ekonomis, dapat mengurangi kerusakan lingkungan, ketersediaan bahan baku yang melimpah, dan dapat meningkatkan keuntungan pada sistem pemasaran produk karena menggunakan aplikasi digital. Kemudian, untuk kelemahannya, produk ini rentan rusak terkena air, ketersediaan jerami sebagai bahan baku yang tidak sustainable, dan masih masifnya penggunaan teknologi digital dalam wirausaha masyarakat. Kemudian, untuk kesempatan yang dimiliki produk ini, yakni produk dapat dicat dan ditambahkan aksesoris sehingga mampu menambah nilai jual produk. Peluang pasar yang menginginkan tren produk unik dan menarik, serta tren pemasaran dan belanja yang telah menggunakan e-commerce turut menjadi kesempatan yang besar bagi produk ini. Kemudian untuk ancaman yang dimilikinya, kesadaran warga masih rendah untuk mengoptimalisasi limbah dan menggunakan produk ramah lingkungan. Selain itu, manajemen organisasi yang tak terstruktur dan korupsi modal usaha turut menjadi ancaman dalam pengimplementasian produk ini. Pemanfaatan limbah jerami padi dan tongkol jagung diperkuat gelatin perikanan sebagai souvenir lingkungan memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan oleh UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di masa pandemi dan pasca pandemi. Pemanfaatan limbah tersebut dengan asumsi 13,6 ton bahan baku dapat menghasilkan keuntungan untuk 2 kali produksi sebesar Rp91.383.636. Inovasi yang dihadirkan terintegrasi aplikasi Android yang mempunyai 6 fitur utama, yakni e-commerce, virtual meeting, manajemen keuangan, manajemen organisasi dan wirausaha, interkoneksi antar lembaga, dan riwayat kepengurusan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan mampu mengatasi permasalahan limbah jerami serta meningkatkan kinerja UMKM kerajinan di Indonesia. Untuk mengimplementasikan inovasi, diharapkan kolaborasi, sinergi, dan konsolidasi, dan keterlibatan pihak-pihak yang terkait implementasi, sehingga peningkatan kinerja UMKM kerajinan menjadi maksimal guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di masa pandemi dan pasca pandemi. Baiklah, adanya inovasi kerajinan yang berbahan dasar. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.